dari makhluk hidup, yaitu adalah berkembang biak. Nah, kalian tahu tidak bahwa semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pasti mengalami yang namanya perkembangbiakan. Tujuan dan fungsinya tentu adalah untuk memperpanjang kelangsungan hidupnya. Nah, pada video kali ini Ibu akan membahas salah satu saja perkembangbiakan yang ada pada salah satu makhluk hidup, yaitu perkembangbiakan pada tanaman. Langsung saja. Ada dua jenis perkembangbiakan tanaman, yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan generatif dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Yang kali ini mau Ibu bahas adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan pada tanaman yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Proses penyerbukan dan pembuahan pada tanaman itu memerlukan satu bagian terpenting yang ada pada tanaman, yaitu adalah bunga. Nah, sebelum masuk pada pembahasan bagaimana proses penyerbukan dan proses pembuahannya tersebut, sebelum itu kita harus mengenal dulu bagian-bagian pada bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Perkembangbiakan pada tumbuhan diawali dengan jatuhnya benang sari pada putik. Kemudian terjadilah proses penyerbukan. Pada serbuk sari, tumbuhlah bulu serbuk yang nantinya akan masuk ke dalam bakal biji. Di dalam bakal biji tersebut terjadilah yang namanya pembuahan antara benang sari dengan putik yang tadi. Kepala putik bertindak sebagai sel kelamin betina yang memiliki sel telur di dalamnya, dan benang sari bertindak sebagai sel kelamin jantan yang memiliki spermatozoid. Hasil dari pembuahan spermatozoid pada benang sari tersebut dengan sel telur pada kepala putiknya, kemudian nantinya akan menghasilkan zigot. Kemudian zigot yang sudah tumbuh akan berkembang menjadi lembaga. Setelah menjadi lembaga, akan berkembang lagi menjadi bakal biji. Bakal biji akan terus tumbuh menjadi bakal buah. Nah, setelah bakal buah terbentuk, akan terbentuklah yang namanya daging buah. Jadi, proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif memerlukan satu bagian penting pada tanaman, yaitu bunga. Dari bunga tersebut akan tumbuh yang pada akhirnya nanti akan menjadi daging buah. Contoh tanaman yang berkembang biak secara generatif itu sangat banyak dan sangat beragam. Salah satu contoh tanaman yang memiliki perkembangbiakan secara generatif adalah tanaman jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan pokok oleh warga Indonesia. Awal mula tumbuhnya tanaman jagung yaitu berasal dari bijinya. Si biji ditanam oleh petani, kemudian nanti bijinya tumbuh dan berkembang lagi menjadi tanaman jagung. Nah, di tanaman jagung tersebut setelah dia tumbuh akan menghasilkan bunga. Bunga pada jagung tersebut memiliki bagian-bagian bunga yang sama pentingnya dengan bagian-bagian bunga pada tanaman lain. Bunga yang terdapat pada jagung memiliki helaian-helaian halus seperti rambut. Nah, yang pada ujung rambut tersebut mengandung benang sari yang nantinya ketika terkena angin atau terkena gerakan serangga, maka benang sari tersebut akan terbang mencari putiknya. Bila benang sari yang ada pada bunga jagung sudah tiba atau menempel pada putik atau pada kepala putik bunga, maka akan terjadilah proses penyerbukan pada jagung. Setelah terjadi proses pembuahan pada jagung, maka bunga jagung akan terus tumbuh menjadi buah jagung yang akan nantinya bisa kita konsumsi. Setiap tanaman yang memiliki bunga atau berkembang biak melalui bagian bunganya, maka tanaman tersebut sudah dipastikan akan berkembang biak secara generatif. Contoh-contoh tanaman lain yang memiliki perkembangbiakan secara generatif sangat banyak. Mangga, nangka, bunga mawar, dan lain sebagainya. Kalian boleh cari sendiri, nanti cari tanaman-tanaman apa saja yang berkembang biak menggunakan perkembangbiakan generatif. Sekian video kali ini, semoga materinya mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.